Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Aryadi dengan NIM 11 12 11 11 dari kampus Bekasi. Saya membuat video ini dalam rangka menyesuaikan tugas akhir semester yang telah diberikan oleh Bapak Alifi Tajuzan selaku dosen pengampu di kelas kami. Baik, dalam tugas ini temanya membuat atau menceritakan eh, organisasi perusahaan dalam aspek pelatihan, eh, lalu kepuasan kerja dan kompensasi eh, terhadap karyawan. Baik, eh, di sini saya eh, sempat mengambil gambar di mana eh, perusahaan tersebut sedang melakukan pelatihan atau training ya, di dalam perusahaan tersebut. Yang saya ambil ini adalah perusahaan bergerak di bidang jasa pelayanan internet. Kebetulan ada rekan-rekan saya juga yang membantu dan saya sebelumnya meminta izin untuk mengambil foto dan kebetulan diizinkan dan alhamdulillah saya dapat membantu menyelesaikan tugas. Baik, di dalam gambar ini kan terdapat kelompok atau sebuah organisasi ya. Ini tim-tim lapangan yang sedang diberikan materi oleh seorang pemateri ya, atau trainer ya, di dalam perusahaan. Fungsinya apa dalam training ini? Untuk eh, menambah wawasan para pekerja, di mana pekerja lapangan ini membutuhkan informasi yang lebih ya, layaknya eh, mendapatkan pendidikan atau latihan kerja di lapangan. Ya, menurut Mangkunegara mengemukakan ya, pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana pegawai non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan secara teknis ya, dalam tujuan terbatas. Lalu menurut peneliti Gary Deslor ya, pelatihan kerja merupakan proses mengajarkan pegawai baru atau karyawan yang baru bergabung ya di dalam perusahaan ini, atau yang sudah bekerja ya, bisa dibilang ya senioritas ya. Keterampilan dasar yang mereka butuhkan ini untuk menjalankan pekerjaan mereka sehari-hari ya. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu ya, sumber daya manusia dalam dunia kerja, baik pegawai yang baru maupun uh, seniornya. Pelatihan dapat diartikan sebagai proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur sistematik pengubahan perilaku dalam satu arah guna meningkat
operasional. Lalu menurut Dava Schroeder dalam Sadarmayanti, training prepares people to do their present job and development prepare. Employee needs knowledge, skill, and attitude. Artinya bahwa pelatihan mempersiapkan orang untuk melakukan pekerjaan mereka sekarang dan pengembangan mempersiapkan pegawai yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu menurut Kaswan, pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan atau knowledge dan keterampilan karyawan atau skillnya karyawan. Berdasarkan teori-teori dapat disimpulkan bahwa pelatihan kerja yaitu proses pendidikan dalam jangka pendek dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan. Lalu apa tujuan pelatihan ini ya? Tujuan pelatihan menurut Shimamura dalam Hartatik adalah memperbaiki kinerja karyawan yang tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan atau minim keterampilan. Lalu memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi saat ini. Lalu mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar lebih berkompeten dalam bekerja. Selanjutnya membantu memecahkan masalah operasional. Jadi setiap karyawan itu kan bekerja eh, sesuai dengan bidangnya. Ini masalah operasional ini menjadi tanggung jawab para karyawan. Jadi problem solutionnya itu mereka harus mempunyai dalam dunia kerja. Lalu mempersiapkan karyawan untuk promosi, mengorientasikan karyawan baru terhadap organisasi, mengetahui kebutuhan pertumbuhan pribadi. Nah, jadi eh, dalam diri sendiri ini kan butuh eh, parameter ya. Jadi sampai di mana skill diri sendiri ini untuk mengimbangi teknologi terkini gitu. Jadi harus tahu ya diri sendiri ini bisa nggak mengikuti eranya gitu kan. Itu yang disebut mengetahui kebutuhan pertumbuhan pribadi. Ya. Lalu apa manfaat pelatihan ini? Menurut Shimamura dalam artinya terdapat beberapa manfaat yang didapat di program pelatihan. Apa saja itu meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Lalu mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang saling menguntungkan, yang lebih menguntungkan. Jadi diharapkan membentuk korelasi ya antara karyawan pekerja dengan perusahaan. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, lalu mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Nah, ini yang menjadi concernnya anak-anak lapangan itu kan kecelakaan kerja. Jadi sebelum kerja ini kan perlu adanya briefing ya, morning briefing. Gitu. Jadi potensi bahaya ini bisa dibicarakan di depan. Jadi apa saja yang dapat dihindari adanya potensi celaka kerja.
yaitu perusahaan menyiapkan yang namanya eh, alat pelindung diri. Nah, fungsinya di kelompok ini kan ada leader. Leader ini selalu menginformasikan atau memberitahu eh, setiap harinya ya dalam perihal safety. Ya. Alat pelindung diri ini bukan untuk pajangan sehari-hari, jadi itu dipakai. Contohnya apa? Misalnya eh, si pekerja ini tidak jauh berhubungan dengan ketinggian kerjanya, seperti naik-naik di tiang, memasang kabel atau merangkai eh, sistem internet yang di atas ketinggian. Itu kan membutuhkan safety. Apa saja itu safety-nya, yaitu helm, ya, safety belt, dan sepatu safety. Sampai sarung tangan pun eh, wajib untuk dipakai. Untuk apa? Untuk melindungi diri, itu fungsinya ya. Lalu membantu karyawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pribadi mereka. Oke. Masuk ke metode pelatihan. Dalam pelatihan terdapat beberapa metode, antara lain metode on the job training, yaitu pelatihan yang diberikan secara langsung dan memberikan karyawan baru kecakapan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan tertentu. Pengawasan dan instruksi langsung diberikan pesertanya di tempat kerja, serta metode of the job training, yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara khusus di luar tempat pekerjaan. Lalu materi pelatihan. Materi pelatihan memiliki peranan yang krusial ya dalam menyelenggarakan training yang lebih efektif ya. Meskipun sering dilakukan setiap periode perekrutan, atau secara berkelanjutan. Pelatihan yang ditujukan untuk karyawan tetap harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dibutuhkan perencanaan yang baik dalam penyusunan materi agar dapat menjawab kebutuhan dan memberikan hasil yang tepat. Terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaan training yang efektif, ya, yaitu sebelum pelatihan, lalu saat pelatihan berlangsung, dan seterusnya pasca pelatihan. Pembuatan materi pelatihan harus dibuat seefektif mungkin ya, sehingga peserta pelatihan dapat dengan mudah memahami maksud dan tujuan diadakannya pelatihan ini atau pelatihan tersebut ya. Materi pelatihan yang panjang dan membosankan akan membuat peserta pelatihan kurang memahami isi dari pelatihan tersebut. Jadi diharapkan peserta ini tidak bosan dengan eh, gaya penyampaiannya. Mungkin di blend dengan eh, praktikal ya. Jadi nggak melulu teori gitu kan. Materi isinya teori semua enggak. Nah, jadi tim training ini membentuk eh, praktikal. Jadi seolah-olah tuh hidup di kelas itu gitu. Jadi enggak vakum atau cuma mendengar pembicara aja. Jadi eh, diadakannya pelatihan ini tersebut, materi pelatihan yang panjang bahkan akan membuat peserta pelatihan kurang memahami isinya. Dari pelatihan tersebut sehingga pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan tidak berhasil. Dari prinsip-prinsip pembuatan materi pelatihan tersebut dapat disimpulkan bahwa materi pelatihan akan berpengaruh terhadap kelancaran proses pelatihan. Materi yang baik akan memenuhi kriteria serta prinsip-prinsip
penulisan materi pelatihan. Lalu indikator pelatihan. Menurut Rifai dan Sagala, menyebutkan beberapa indikator pelatihan liputi pertama kualitas pada materi pelatihan, kedua kualitas metode pelatihannya, ketiga kualitas instruktur pelatihnya, keempat kualitas sarana dan fasilitas pelatihan, lalu kelima kualitas peserta pelatihan. Indikator untuk mengukur kesuksesan pelatihan menurut kesuksesan pelatihan Sultana dan Sinambela, yaitu pengembangan pengetahuan, kedua keterampilan, tiga kemampuan, keempat kompetensi, lalu kelima perilaku. Lalu indikator untuk mengukur kesuksesan pelatihan menurut Mangkunegara terdiri atas pertama kriteria pendapat, lalu kriteria belajar, kriteria perilaku, dan kriteria hasil. Jadi landscape pekerjaan terus berkembang dan seiring dengan itu kebutuhan pelatihan bagi karyawan juga semakin meningkat. Berikut adalah beberapa topik pelatihan dan pengembangan karyawan terbaik yang akan sangat penting bagi karyawan di tahun mendatang. Lalu apa saja itu? Pertama, membangun kecerdasan emosional atau IQ ya. Pelatihan kecerdasan emosional ya, bagi karyawan ibarat memberikan mereka seperangkat kekuatan super untuk memahami dan mengelola emosi di tempat kerja. Ini tentang membuat tempat kerja menjadi tempat yang lebih ramah dan produktif, termasuk memahami emosi, membangun empati, komunikasi yang lebih efektif, resolusi konflik, kepemimpinan dan pengaruh manajemen stres. Lalu kedua, memanfaatkan kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal artificial intelligence. Ketika AI menjadi lebih terintegrasi ke dalam tugas sehari-hari, karyawan perlu memahami kemampuan dan keterbatasannya. Lalu berikut adalah beberapa topik pelatihan karyawan umum yang disertakan dalam pelatihan AI. Memahami kekuatan dan batasan AI, etika AI dan AI yang bertanggung jawab, algoritma dan model AI, kolaborasi AI dan interaksi manusia dan AI. Lalu ketiga, kelincahan belajar dan pola pikir pertumbuhan. Program pelatihan, ketangkasan pembelajaran, dan pola pikir pertumbuhan bagaikan perangkat bagi karyawan untuk menjadi pembelajar yang cepat dan pemikir yang mudah beradaptasi. Mereka mengajarkan keterampilan menghadapi tantangan dengan antusias, belajar dari pengalaman, dan terus berkembang dunia yang selalu berubah. Inilah yang mungkin dicakup oleh program-program ini. Dasar-dasar pola pikir pertumbuhan, putaran umpan balik berkelanjutan, keterampilan pemecahan masalah, penetapan tujuan dan pencapaian, penumbuhan pola pikir yang positif. Lalu keempat, literasi digital dan integrasi teknologi. Program pelatihan literasi digital dan integrasi teknologi ibarat peta jalan dalam mengarungi dunia teknologi yang terus berkembang saat ini. Mereka membekali karyawan dengan keterampilan untuk memahami, menggunakan, dan menggunakan alat-alat digital. Memastikan mereka selalu mengikuti tren teknologi terkini dan berkontribusi secara efektif di tempat kerja era digital.
Jadi para karyawannya diharapkan eh, mampu ya mengenali teknologi terkini dan dapat memahami maksud tujuannya dan bisa mengoperasikannya. Lalu sekilas tentang apa saja yang mungkin dicakup oleh program tersebut ya keselamatan dan keamanan internet, aplikasi, iPractice, alat dan teknik otomatis, analisis data dan keterampilan komunikasi digital, manajemen proyek digital. Lalu kelima, dukungan kesehatan dan kesehatan mental. Program pelatihan dukungan kesehatan dan kesehatan mental seperti perangkat ramah yang dirancang untuk membantu karyawan memprioritaskan kesejahteraan mereka. Itu adalah beberapa topik pelatihan kami yang mungkin dicakup oleh program-program ini ya. Kesadaran kesehatan mental, teknik manajemen stres, membangun ketahanan, perhatian dan meditasi, komunikasi efektif di saat stres, menetapkan batasan yang sehat di tempat kerja, lalu manajemen waktu untuk pengurangan stres. Lalu keenam, kesadaran keamanan cyber. Latihan kesadaran keamanan cyber bertujuan untuk mengenali ancaman, menerapkan praktik yang baik, dan menciptakan pertahanan kolektif terhadap serangan cyber. Program-program ini memastikan bahwa karyawan menjadi penjaga keamanan digital yang waspada di dunia yang semakin terhubung dan terkoneksi luas. Apa saja yang bisa diketahui oleh para karyawan melalui program ini? Memahami dasar-dasar keamanan cyber, mengidentifikasi serangan phishing, manajemen sandi, mengamankan perangkat pribadi, praktik internet aman, keamanan kerja jarak jauh. Lalu selanjutnya, yang ketujuh, menumbuhkan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Menciptakan tempat kerja di mana setiap orang merasa dihargai dan dihormati, bukan hanya merupakan hal yang benar untuk dilakukan, namun juga baik untuk bisnis, membina keragaman, kesetaraan, dan inklusi pelatihan, lingkungan di mana keberagaman tidak hanya diterima tetapi juga dihargai karena kekayaan yang dibawanya ke dalam organisasi. Berikut adalah topik pelatihan karyawan yang mungkin mencakup kesadaran bias bawah sadar, pelatihan kompetensi budaya, kesadaran agresi mikro, kesetaraan dalam perekrutan dan promosi, mengatasi stereotip, inklusi LGBTQ, pelatihan kepemimpinan inklusif. Lalu kedelapan, kemampuan beradaptasi dan manajemen perubahan. Program pelatihan kemampuan beradaptasi dan manajemen perubahan membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk tidak hanya beradaptasi terhadap perubahan, namun juga berhasil di tengah perubahan tersebut. Topik-topik pelatihan karya ini menciptakan budaya di mana perubahan dipandang sebagai peluang untuk pertumbuhan dan inovasi, sehingga menciptakan tenaga kerja yang tangguh dan berpikiran maju. Apa saja poinnya yang menyakup program ini? Keterampilan adaptasi, prinsip manajemen perubahan, komunikasi efektif selama perubahan, kepemimpinan di saat perubahan, menumbuhkan budaya inovasi, kolaborasi tim selama perubahan, mengatasi ketidakpastian.
Lalu kesembilan, topik pelatihan keselamatan untuk karyawan. Karyawan perlu mempelajari dan menetapkan protokol keselamatan penting di tempat kerja untuk memastikan lingkungan yang aman bagi semua karyawan. Dan ini termasuk standar operasi prosedur ya keselamatan tempat kerja, kesehatan dan kesejahteraan kerja, kesadaran. Lalu yang ke-10, topik pelatihan fungsional untuk karyawan. Keberhasilan karyawan akan sangat ditingkatkan melalui pelatihan fungsional yang berfokus pada pengembangan keterampilan khusus yang diperlukan untuk kinerja tempat kerja yang efisien. Keterampilan ini pada gilirannya memungkinkan karyawan untuk mengatasi beragam tantangan dan berkontribusi secara efektif terhadap proyek sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan seimbang. Lalu masuk ke disiplin kerja karyawan. Sebagai di dalam perusahaan mungkin dapat menerima dengan kenyataan tersebut dan mampu melewatinya dengan baik, namun tak sedikit pula yang tahan berada pada lingkungan perusahaan yang tak mentaati kedisiplinan. Untuk itu perlu kita pahami bersama agar disiplin kerja dapat diterapkan serta diterima dengan rasa yang profesional di dalam perusahaan. Menurut Rifai, disiplin kerja merupakan suatu alat yang hendak dipergunakan para manajer untuk melakukan komunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia dalam merubah perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam memenuhi segala peraturan yang ada pada perusahaan. Kalau menurut Hasibuan, disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan yang ada dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran yakni sebuah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan pastinya sadar atas tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kesediaan yakni suatu sikap dan tingkah laku dalam melaksanakan peraturan perusahaan, baik itu tertulis maupun tidak. Kalau tertulis kan masuk ke standar operasi prosedurnya, ya. Ada peraturan-peraturan perusahaan yang wajib dipahami oleh setiap karyawan. Dan yang tidak itu uh, muncul secara verbal dari leader up, ya contohnya kayak supervisor membimbing anak baru atau menegur karyawannya yang uh, kurang disiplin. Lalu menurut Sinambela menyimpulkan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan karyawan mentaati semua peraturan organisasi perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan pimpinan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah perilaku mereka mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Artinya, tanpa dukungan disiplin kerja, pegawai yang baik sulit bagi organisasi tersebut untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Jadi menurut pendapat para ahli dapat kita tarik kesimpulannya bahwa disiplin kerja adalah tindakan manajemen untuk mendorong agar para anggota organisasi perusahaan memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku berupa tata tertib dan adanya sanksi bagi yang melanggarnya. Jadi perusahaan tidak segan-segan memberi punishment jika
didapat karyawan yang tidak mentaati peraturan yang sudah dibentuk oleh perusahaan. Lalu apa saja jenis-jenis disiplin kerja? Satu, disiplin preventif. Dalam disiplin ini, kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mampu mengikuti berbagai standarisasi dan aturan. Sehingga tersebut dapat mencegah penyelewengan yang mungkin terjadi. Lalu kedua, disiplin korektif. Dalam disiplin ini, kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Lalu ketiga, aturan kompor panas. Dalam disiplin ini, pada hakikat menyatakan bahwa tindakan kedisiplinan tindakan memiliki ciri-ciri yang sama dengan sanksi yang diterima seseorang karena telah menyentuh sebuah kompor panas. Dan ini diibaratkan saja ya. Lalu keempat, disiplin progresif. Dalam disiplin ini memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terus berulang. Tujuannya ya memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Di pelanggaran yang terus berulang ini eh, segera diambil tindakan yang korektif ya sebelum hukuman yang lebih serius itu terjadi ya. Lalu indikator disiplin kerja. Nah, di dalam disiplin kerja juga ada indikator beserta aspek yang akan digunakan dalam menilai sikap disiplin kerja karyawan. Apa saja itu? Pertama, tepat waktu. Tepat waktu di sini diartikan bahwa Anda dapat menilai karyawan dari bagaimana disiplin dari waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Meliputi kehadiran dan kepatuhan karyawan melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. Misalnya perusahaan menetapkan jam kerja nih pada pukul 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, maka sebagai karyawan harus hadir dan selesai sesuai jam kerja yang telah ditentukan. Di karyawan yang cuek akan jam kerja itu sama aja korupsi waktu. Selain itu, jika perusahaan memberikan tugas yang harus diselesaikan, maka karyawan harus menyerahkan tugas harus tepat waktu. Lalu kedua, taat terhadap peraturan dalam perusahaan. Karyawan yang disiplin harus taat terhadap peraturan dalam perusahaan. Peraturan maupun tata tertib harus dibuat agar tujuan suatu perusahaan dapat tercapai dengan sebaik mungkin. Untuk itu dibutuhkan sikap kesetiaan dari karyawan terhadap komitmen yang telah ditetapkan pada perusahaan. Kesetiaan di sini diartikan patuh dan taat dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan tata tertib yang telah ditetapkan, serta ketaatan karyawan dalam menggunakan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditetapkan organisasi atau perusahaan. Lalu ketiga, tanggung jawab dalam bertugas. Seorang karyawan harus memiliki tanggung jawab dalam bertugas. Salah satu wujud sebagai tanggung jawab sebagai karyawan yakni penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan yang dapat diandalkan. Jadi maksudnya pemeliharaan peralatan ini kita memelihara aset perusahaan. Contohnya kita diberikan inventaris laptop misalnya. Kita gunakan sebaik mungkin dan menjaga apa yang telah diberikan oleh perusahaan.
Itu adalah aset perusahaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kerja, sikap disiplin kerja pada masing-masing seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal tertentunya. Berikutnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kerja karyawan, selain tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, waskat. Waskat itu pengawasan yang melekat, gitu. Lalu sanksi hukuman, ketegasan, lalu hubungan kemanusiaan. Manajer atau leader A harus berusaha menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi serta mengikat vertikal maupun horizontal di antara semuanya karyawan. Jadi terciptanya human relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada perusahaan maupun organisasinya. Jadi kedisiplinan karyawan akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan dalam organisasi tersebut itu baik. Lalu yang terakhir ada kompensasi kepuasan karyawan. Kompensasi ya merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian harga individual. Menurut Sudarmayanti, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa mereka. Lalu menurut Hasibuan ya, ikatan kerjasama dengan pemberi kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara batasan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau atasan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Lalu indikator kompensasi. Kompensasi adalah penghargaan yang diberikan dalam bentuk finansial pada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Apa saja itu indikator kompensasi terdiri atas gaji dan merupakan imbalan balik perusahaan terhadap karyawan atas kerja mereka. Insentif adalah kompensasi luar gaji dan upah yang diberikan organisasi atas prestasi kerja mereka yang memenuhi uh, target. Tunjangan, kebijakan perusahaan terhadap karyawan berdasarkan loyalitas karyawan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Lalu indikator kompensasi menurut Onsargi, pertama gaji dan insentif, kedua tunjangan, ketiga adalah penghargaan. Menurut Yamwa, indikator kompensasi adalah imbalan kerja, kompensasi dasar, imbalan non keuangan, eh, lalu penghargaan pada karyawan. Faktor-faktor ya yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Sutrisno, faktor psikologis, faktor sosial, faktor fisik, faktor finansial. Ada 5 faktor penentu kepuasan kerja yang disebut dengan Job Descriptive Index atau GDI. Pertama pekerjaan itu sendiri, kedua itu gaji terhadap karyawan, ketiga kesempatan atau promosi, keempat supervisor, kelima rekan kerja, eh, lalu keenam bentuk korelasi antara karyawan dan perusahaan.
Lalu indikator indikator kepuasan kerja itu menurut Lutan antara lain kepuasan terhadap pembayaran gaji atau upah, kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap promosi, dan terakhir kepuasan terhadap pengawasan kerja. Baik, saya rasa cukup eh, komentar ya dari saya perihal kepuasan kerja, pelatihan kerja terhadap karyawan, beserta kompensasi dan penghargaan terhadap karyawan. Eh, saya rasa cukup itu saja dari saya. Eh, Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.